Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan memulai perkuliahan online atau daring, yang mana mata kuliah kita hari ini adalah Kaidah Qiraat Al-Quran dalam mata kuliah Qawaid At-Tafsir atau kaidah-kaidah penafsiran. Yang pertama, qiraat ini berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan, yang berarti bacaan. Kata qiraat ini kemudian dijadikan istilah dalam ilmu qawaid tafsir, membahas tentang qiraat Al-Quran. Yang selanjutnya kemudian menurut istilah, kata qiraat ini menurut Az-Zarqani menjadi suatu mazhab yang dianut oleh seorang imam qiraat yang berbeda dengan yang lainnya dalam pengucapan Al-Quran, serta kesepakatan riwayat-riwayat dan jalur-jalurnya, baik perbedaan itu dalam pengucapan huruf-huruf ataupun bentuk-bentuk lainnya. Adapun menurut Ibnu Al-Jazari, qiraat merupakan ilmu membahas cara-cara mengucapkan kata-kata Al-Quran dan perbedaan-perbedaannya dengan cara menisbatkan kepada penukilnya. Adapun Al-Qastalani, menurutnya qiraat merupakan suatu ilmu yang mempelajari hal-hal yang disepakati atau diperselisihkan ulama yang menyangkut persoalan lughat, hazf, i'rab, isbat, fasl, wasl, kemudian yang dan lain sebagainya, yang mana hal-hal tersebut diperoleh secara periwayatan. Adapun menurut Az-Zarkasi, qiraat merupakan perbedaan cara mengucapkan lafal-lafal Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya atau cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti halnya pengucapan yang menyangkut dengan tahfif, taskil, atau yang lain sebagainya. Ada pula yang disebut dengan riwayat dalam ilmu qiraah, yakni riwayat merupakan bacaan yang disandarkan kepada salah seorang perawi. Selanjutnya, faktor-faktor yang melatar belakangi timbulnya perbedaan qiraat, yakni diantaranya pertama karena perbedaan syakal harokat atau huruf, karena sebagaimana kita ketahui bahwa mushaf-mushaf terdahulu belum memiliki harokah ataupun tanda baca, sehingga menimbulkan perbedaan qiraah. Selanjutnya, sebab yang kedua karena adanya hadis Nabi yang menyatakan bahwa memang terdapat dan diperbolehkannya beberapa pembacaan qiraat Al-Quran yang disampaikan kepada para sahabat, sebagaimana hadis yang berasal dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengenai bagaimana Umar mendengar Hisham membaca surat Al-Furqan di masa hidup Rasulullah, dan bacaannya berbeda dengan apa yang diperoleh oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar membawa Hisham kepada Rasulullah, tapi Rasulullah malah berkata, biarkanlah bacaan Hisham itu, karena begitulah surat itu diturunkan, karena sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf, maka bacalah dengan huruf yang mudah bagimu di antaranya. Hadis itu merupakan hadis dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, At-Tirmizi, Ahmad, serta Ibnu Jarir. Begitulah memang adanya takrir atau pengakuan dari Nabi terhadap berbagai versi qiraah para sahabat dalam membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya perbedaan riwayat dari para sahabat Nabi menyangkut bacaan ayat-ayat tertentu, riwayatnya masih terdapat hingga sekarang.
Selanjutnya yang paling utama karena memang Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, yang mana bahasa Arab ini memiliki perbedaan dialek atau memiliki budaya lahjah, bahasa yang berbeda dari berbagai unsur etnik, sehingga timbullah perbedaan dialek dalam membaca Al-Quran. Faktor-faktor psikososial sangat menentukan perbedaan lahjah. Perubahan sosial kebudayaan yang terjadi di wilayah Arab ini mempengaruhi karakteristik bahasa yang mereka gunakan. Perbedaan dialek antara satu dengan yang lainnya dapat dilihat melalui berbagai bentuk yang terjadi, di antaranya ada perubahan harokah, ada perbedaan sukun, pergantian huruf, takdim, takhir huruf, hazf isbat, kemudian pergantian huruf sahih dengan huruf mu'tal. Terus dalam hal qiraat ada perbedaan dalam imalah, tafhim, perbedaan huruf sukun di depan, muzakkar muannas, idgham, i'rab, perbedaan bentuk-bentuk huruf, bentuk-bentuk kata yang jamaknya seperti apa, kemudian perbedaan tahqiq, ikhtilas, dan penyebutan tak marbutoh menjadi tak ta'nis, kemudian ziyadah atau huruf-huruf yang menjadi tambahan dalam suatu kata, dan ada juga perbedaan dalam antonim kata. Dalam hal kapan mulai terjadinya qiraah ini ada dua pendapat. Yang pertama menyatakan bahwa qiraah diturunkan di Mekah bersamaan dengan turunnya Al-Quran, karena para ulama yang menganut pendapat ini berpendapat bahwa di dalam surat Makkiyah terdapat perbedaan pembacaan atau qiraat, perbedaan qiraat Al-Quran, sehingga mereka meyakini sudah terdapat qiraat sejak di Mekah. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa qiraat mulai turun di Madinah sesudah Nabi hijrah, karena hadis yang mendukung adanya atau yang menyatakan tentang takrir Rasulullah membiarkan dan menyetujui adanya perbedaan qiraah ini adalah hadis yang datangnya atau munculnya ketika beliau berada di Mekah atau sesudah hijrah ke Madinah. Kemudian para sahabat yang ahli qiraah diantaranya ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Abu Darda, Abu Musa al-Asy'ari, dan lain sebagainya, yang mana beberapa sahabat ini adalah yang masyhur dalam qiraat, yang mana setelah itu kemudian ada para tabi'in yang menyebar ke luar Mekah dan Madinah. Setelah zaman para sahabat ada tabi'in ahli qiraah, di antaranya untuk di Madinah ada Ibnu Musayyab, Urwah Salim, Umar bin Abdul Aziz, Sulaiman bin Yasar, Mu'adz bin Haris, Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj, Ibnu Syihab az-Zuhri, Muslim bin Jundab, Zaid bin Aslam. Ada kemudian untuk di Mekah ada Al-Qamah, Aswad, Ma'ruk, Ubaid bin Umair, Ata bin Abu Rabah, Amr bin Surahbil, Al-Haris bin Qais, Amr bin Maimun, ada Abu Abdurrahman As-Sulami, ada Sa'id bin Jabir, Taus, Mujahid, Ikrimah, Ibnu Abu Malikah. Adapun untuk di Kufah ada An-Nakhai, Asy-Syafi'i, dan untuk di Basrah ada Abu Aliyah, Abu Raja, Nasr bin Asim, Yahya bin Ya'mar, Ibnu Sirin, Al-Hasan, dan Qatadah. Adapun untuk para tabi'in yang bertempat tinggal di Syam adalah Al-Mughirah bin Abu Syihab Al-Makhzumi dan Khalid bin Sa'ad, yang mana para tabi'in ini memiliki perbedaan qiraat masing-masing.
Orang yang pertama kali menuliskan ilmu qiraat adalah Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang wafat pada tahun 224 Hijriah, yang menghimpun qiraat dari 25 orang perawi. Adapun yang pertama kali menuliskan ilmu qiraat adalah Husain bin Utsman bin Sabit Al-Baghdadi Ad-Dorir yang wafat 378 Hijriah, dan saat itu merupakan awal di mana qiraat menjadi ilmu tersendiri dalam ulumul Quran. Ada pula yang pertama kali menulis qiraat dalam bentuk prosa adalah Al-Qasim bin Salam, dan ada yang bernama Ibnu Mujahid yang menyusun qiraat sab'ah dalam kitab As-Sab'ah. Beliau memasukkan para imam qiraat yang terkenal siqat dan amanah serta panjang pengabdiannya dalam mengajarkan Al-Quran yang berjumlah 7 orang. Tentunya sebenarnya masih banyak selain dari 7 imam tersebut yang memiliki riwayat qiraah, akan tetapi sebenarnya Ibnu Mujahid tidak bermaksud untuk mengutamakan ketujuh orang tersebut, karena memang saat itu belum ditentukan bagaimana kaidah qiraat secara lebih detailnya. Setelah masa tabi'in, kemudian ada ulama yang paling berpengaruh dalam ilmu qiraat, yakni di Madinah ada Abu Ja'far Yazid bin Qa'qa', Nafi bin Abi Nu'aim, dan lain sebagainya. Di Mekah ada Abdullah ibnu Katsir, Humaid bin Qais al-A'raj, dan lain-lain. Di Kufah ada Asim bin Abi Najud, Hamzah bin Habib, dan Al-Kisai. Di Basrah ada Abu Amr bin A'la, Ya'qub al-Hadrami. Kemudian di Syam ada Abdullah bin Amir Yahya bin Al-Haris Az-Zimari, dan lain sebagainya. Dari bacaan 5 ulama paling berpengaruh dalam ilmu qiraat ini kemudian terabadikan hingga saat ini, yang kemudian disebut dengan qiraah sab'ah. Ada pula qiraah al-ashar atau qiraah 10. Kemudian ada qiraah arba'ata asyar, qiraah 14. Qiraah sab'ah adalah qiraat yang disandarkan pada imam qurra yang 7, yakni Nafi bin Abu Nu'aim al-Asfahani, Qalun, dan Warash yang mana berasal atau bertempat tinggal di Madinah. Kemudian Abdullah ibnu Katsir, Al-Baz, dan Qunbul yang bertempat tinggal di Mekah. Abdullah bin Amir al-Basri, Hisham, dan Zakwan yang mana bertempat tinggal di Damaskus. Yang ketiga qiraat dari Abu Amr al-Basri, Ad-Duri, dan As-Susi yang mana berada di Basrah. Asim bin Abi Najud, Syu'bah, dan Hafiz yang berada di Kufah. Hamzah bin Habib Az-Zayyat, Khalaf, dan Halad yang berada di Kufah. Yang ketujuh Al-Kisai, Ali bin Hamzah, Abdul Haris, Ad-Duri, dan Al-Kisai yang berada di Kufah. Itu yang 7. Kemudian untuk selanjutnya qiraat al-ashar adalah qiraah sab'ah ditambah dengan 3 qiraah, yakni yang pertama Abu Ja'far Yazid bin Al-Qa'qa', Ibnu Wardan, dan Ibn Jamaz yang berada di Madinah. Yang kedua Abu Ya'qub Al-Hadrami, Ruwais, dan Rauh yang berada di Basrah. Yang ketiga Khalaf bin Hisham al-Bazzar yang berada di Kufah bersama dengan Ishaq dan Idris. Selanjutnya qiraah al-arba'asyarah adalah qiraat 14, yang mana tadi imam 7 ditambah dengan imam yang 3 ditambah dengan imam yang 4. Imam yang 4 ini ada Hasan Basri, Al-Bakhli, dan Ad-Duri yang berada di Basrah, Ibnu Muhaisin al-Bazzi, dan Ibnu Shannabuz yang berada di Mekah, Yahya al-Yajidi, Sulaim bin Ahkam, dan Ahmad bin Al-Farrah yang berada di Basrah, Al-A'masi, Al-Mutawil, dan Asy-Syanabuzi yang berada di Kufah. Dari segi kualitasnya, qiraat ini terbagi ke dalam 5 tingkatan, yaitu yang pertama mutawatir,
merupakan qiraat yang dinukil oleh sejumlah besar periwayat yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta, dan dari sejumlah orang yang sanadnya bersambung hingga pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, masyhur, yakni qiraat yang memiliki sanad yang sahih tetapi tidak sampai kepada kualitas mutawatir. Qiraat ini sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan rasam Utsmani serta terkenal atau masyhur di kalangan para ahli qiraat, sehingga tidak dikategorikan qiraah yang salah atau syadz. Qiraat ini termasuk qiraat yang dapat dipakai, contohnya dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau dalam mushaf min anfusikum. Adapun dalam qiraah yang masyhur ini ada qiraah yang membaca dengan memfathahkan huruf fa-nya jadi anfasakum. Selanjutnya ahad merupakan qiraah yang sahih sanadnya tetapi menyalahi rasam Utsmani atau menyalahi kaidah bahasa Arab atau tidak terkenal atau tidak masyhur. Ahad ini ada dua bagian atau ada dua macam. Ada ahad yang mana bacaannya sesuai dengan bahasa Arab dan rasam namun sanadnya tidak sahih. Yang kedua, ada bacaan atau qiraat yang sesuai dengan bahasa Arab namun menyalahi rasam, baik itu sanadnya sahih ataupun tidak sahih. Contoh qiraat syadz ini adalah sebagaimana Asim Al-Jahdari bahwa Rasul telah membaca surat Ar-Rahman ayat 76 yang biasanya kalau dalam mushaf adalah muttaqiina ala raqrafin hudri wa abqariyin hisan menjadi muttaqiina ala rafarofin. Itu merupakan contoh qiraat ahad. Ar-Rahman ayat 76. Ada pula Ibnu Abbas yang membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum At-Taubah ayat 128 dengan memfathahkan fa-nya jadi min anfasakum. Selanjutnya ada qiraat syadz. Qiraat syadz merupakan qiraat yang tidak sahih sanadnya. Contohnya dalam Al-Fatihah ayat 4 dan 5, maliki yaumiddin menjadi malaka yaumaddin. Harusnya maliki yaumiddin menjadi malaka yaumaddin. Jadi dipatahkan malakanya, yaumanya juga mimnya difatahkan. Yang selanjutnya ada yang maudu. Yang maudu ini merupakan qiraat yang dibuat-buat dan disandarkan kepada seseorang tanpa dasar. Contohnya seperti bacaan Al-Khuzai, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Didomahkan lapad Allahnya dan dinasabkan lapad ulamanya. Itu bacaan Al-Khuzai yang maudu. Ada pula yang mudraj, ini bacaan yang ditambahkan ke dalam qiraat sebagai penafsiran, seperti qiraat Ibnu Abbas dalam Al-Baqarah 198, walahu akhun au ukhtun ditambahin min ummin. Selanjutnya qiraat Ibnu Abbas juga yang mudraj ada dalam ayat laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, ditambahkan penafsirannya fi mawasimil hajj. Fi mawasimil hajj merupakan tafsir yang disisipkan dalam ayat tersebut. Selain yang mutawatir dan masyhur merupakan qiraat yang tidak dibenarkan untuk mengamalkannya dalam bacaan salat ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perbedaan ini misalnya dalam ayat aula mastumun nisa, ada yang memanjangkan lamnya dan ada qiraat yang memendekkan lamnya. Pemanjangan dan pemendekan lam ini berbeda pengambilan hukumnya. Kalau yang pendapat pertama yang menyatakan bahwa
jika saling bersentuhan yang berlainan jenis, apakah itu yang tidak dihalangi oleh penutup atau seperti kain, maka menjadi batal wudunya. Nah, adapun untuk pendapat yang kedua yang memendekkan lamnya, berpendapat bahwa aula mastumun nisa ini adalah jima, sehingga bersentuhan antara bukan muhrim dengan tidak ada penghalang tidak membatalkan wudu. Pendapat yang kedua ini dipegang oleh mazhab Hanafi yang merujuk kepada pendapat Ali ibnu Abbas, Al-Hasan, Mujahid, dan Qatadah. Sedangkan pendapat yang pertama adalah mazhab Syafi'i. Perbedaan yang tadi telah saya sebutkan merupakan bagaimana qiraat dapat mempengaruhi perbedaan hukum yang diambil. Yang dimaksud dengan sab'ah ahruf ini berbeda pula pendapat para ulama. Ada yang mengatakan sab'ah ahruf yang dimaksud dalam qiraah adalah berarti banyak. Banyak itu karena 7 dalam budaya bahasa orang Arab merupakan indikasi yang menunjukkan kepada jumlah yang banyak. Adapun ada pendapat lain yang menyatakan sab'ah ahruf rupanya karena adanya 7 bentuk yang biasanya terjadi pada qiraah, diantaranya yang pertama perbedaan perselisihan dalam isim dalam bentuk mufrad bersama jama' muzakkar ataupun muannas, seperti dalam Al-Mu'minun ayat 8 yang harusnya ada yang membaca li'amanatihim dalam bentuk jama' dan ada pula yang membacanya dipendekkan dalam bentuk mufrad li'amanatihim. Itu yang kedua. Kemudian perselisihan dalam bentuk i'rab seperti dalam ayat fatalaqqa Adam min rabbihi kalimat. Fatalaqqa, kata Adam dibaca dengan rafa, sedangkan kalimat dibaca dengan nasab menurut qiraat jumhur ulama. Tapi ada pula kata Adam dengan nasab, tidak rafa. Fatalaqqa Adama, tidak fatalaqqa Adamu. Kalimatun atau kalimatan dibaca rafa menjadi kalimatun menurut qiraat Ibnu Katsir. Kedua macam qiraat ini sahih. Kemudian ada perselisihan dalam hal tasrif seperti faqala rabbana ba'id baina asfarina. Ada 3 macam dalam cara membaca kalimat di atas. Ada rabbana dengan nasab sebagai mudhof dari kata ba'id. Ada pula rabbana dalam dengan rafa, rabbuna dengan ba'id sebagai fi'il madi. Ada pula bacaan rabbana dengan rafa, rabbuna dengan ba'id. Ba'idnya dengan tidak memakai alif setelah ba. Ba'id, tidak ba'id. Nah, ini 3 contoh perbedaannya. Selanjutnya yang keempat, perbedaan tentang letaknya, apakah didahulukan ataupun diakhirkan. Selanjutnya ada pergantian huruf maupun kata seperti wangdur ilal idomi kaifa nungsuzuha. Nah, nungsuzuha ini huruf zai serta nunnya berharokat dhammah dan juga dapat dibaca dengan huruf zai serta nun yang berharokat fathah. Kemudian ada beberapa qiraat yang dapat diterima kesahihannya. Ini contoh dari apa yang membuat qiraat itu diterima. Yang pertama Ibnu Khawalih, beliau qiraatnya diterima karena qiraatnya sesuai dengan rasam Utsmani dan sesuai dengan struktur bahasa Arab. Kemudian dalam meriwayatkan qiraah ini saling mewarisi. Jadi kemudian qiraahnya diwariskan kepada murid-muridnya. Yang kedua Ibnu Abi Thalib, wajah qiraah yang kuat dalam bahasa Arab, qiraah sesuai dengan rasam. Qiraahnya juga disepakati oleh umum atau masyhur.
Yang ketiga, Al-Kawashi, sanadnya sahih sesuai dengan bahasa Arab dan sesuai dengan selanjutnya ada perselisihan tentang pertambahan dan pengurangan dengan bahasa Arab secara mutlak, dan yang terakhir ada perselisihan tentang bentuk dialek sesuai dengan rasam ini apa ditarkikkan atau ditafhimkan mutlak atau difathahkan atau diimalahkan, diizharkan atau diidghamkan. Bagaimana status qiraah syadzah kemudian ini para ulama fikih menetapkan kalau untuk mazhab Maliki menganggap sah qiraat syadzah dibaca pada waktu sholat, namun makmumnya tidak diperbolehkan untuk atau tidak sah ketika membaca qiraat syadzah. Adapun mazhab Hanafi ada 3 pendapat tokoh mazhab Hanafi. Yang pertama, sah sholat dengan bacaan sebagian qiraat syadz karena mereka menganggap bahwa lafaz yang syadz itu juga sebagian dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, sholat dianggap rusak manakala bacaan dalam sholat memakai qiraat syadz, dan sah sholatnya manakala sebagian dibaca syadz, sebagian bacaan qiraahnya mutawatir. Yang ketiga, sholatnya dianggap sah selama qiraat syadz tidak merubah makna. Selanjutnya untuk mazhab Syafi'i haram membaca qiraat syadz dalam sholat serta menjadikan sholat itu batal. Adapun mazhab Hambali, bagi mazhab Hambali ada 3 pandangan tokoh mazhab Hambali. Yang pertama, tidak sah sholatnya dengan bacaan yang menyalahi mushaf Utsmani. Yang kedua, sholat dianggap sah bila membaca qiraat syadz yang sahih sanadnya. Yang ketiga, dimakruhkan membaca qiraat syadz kecuali apabila sanadnya sahih.